Tes. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang udah gabung di sesi webinar kali ini. Senang banget bisa nge-host lagi ya. Udah lama, sekitar 2 mingguan. Gimana nih di rumah? Masih di rumah aja atau ada yang pulang kampung? Ini kita masih intro, nggak apa-apa di unmute dulu ya. Disedot sama dia. Wah. Mas Adam di mana, Mas? Masih. Mas Adam lagi di rumah? Bang, makan di rumah. Oh ya, oke. Oke, itu ada Mas Reza juga. Lagi di mana tuh, Mas? Rata-rata pada di-mute semua. Ya, jadi ini sembari saya nunggu yang lain juga akan ada di admitin. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Amri. Saat ini jadi co-founder di Skydo Academy. Jadi buat teman-teman sendiri yang belum tahu Skydo Academy, kita itu sebenarnya lebih ke arah nanti penyedia course e-learning ya buat keperluan programming, belajar programming bareng-bareng. Course-nya sendiri masih kita buat gitu dalam ongoing. Jadi buat teman-teman yang nanti mau belajar programming bisa lewat kami kayak gitu. Nah, saya mau kenalin dulu sama pembicara kita pada sore hari ini, namanya Mas Ilman Akbar. Beliau senior saya waktu di Fasilkom dulu. Saat ini beliau lagi ada di Traveloka, former ya, product manager. Terus pernah juga jadi head of SEO. Jadi kalau teman-teman ada yang interest di SEO juga bisa nih belajar sama Mas Ilman. Terus pernah juga di IdeaWorks sama di IDS International Design School, belajar di sini sebagai digital marketing manager dan program developer. Oh, maksudnya bangun di sini ya, bangun kurikulum di sini. Secara personal saya juga kenal Mas Ilman sebagai dulu jadi di Fasilkom siswa teladan ya. Bahasanya apa sih, Bang? Mapres. Mapres. Prestasi. Oh iya, udah lama nggak kuliah soalnya. Ya dulu pernah jadi Mapres. Ingat banget ada satu sesi pas jadi mahasiswa baru, itu bagaimana ngisi. Sampai sekarang masih ingat, setiap orang punya 24 jam yang sama. Nah, itu masing-masing orang, tapi masalahnya masing-masing orang beda tuh, gimana cara memaksimalkan 24 jam itu. Bener nggak, Bang? Iya, gitulah. Kita kenapa orang bisa sukses, orang nggak bisa sukses kan gimana manfaatin waktunya gitu kan. Nah, luar biasa. Oke, udah lama banget tuh, Bri. Berapa tahun lama, Bri? 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, Bang. Cuma itu 2009. nempel banget dulu waktu itu. Saya terkagum-kagum ya, luar biasa. Amin. Oke, tanpa berpanjang kalam lagi, kita langsung aja masuk sesinya ya, teman-teman. Jadi saya akan minta tolong teman-teman untuk mohon maaf akan saya mute semuanya. Kayak gitu. Nanti kita akan sesinya kurang lebih akan tanya jawab. Saya akan membantu jalannya tanya jawab tersebut. Nanti akan ada sesi waktu 15 menit untuk kita bahas, diskusi pertanyaan dari teman-teman. Buat yang mau nanya, silahkan langsung aja di grup WhatsApp, ada link ke sli.do ya. Di situ teman-teman langsung aja tanya, dari sekarang juga bisa gitu, dan bisa ngevote juga. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, itu nanti di Slido akan kayak gini nanti bentuknya. Ntar ya, gue bukain dulu. Iya. Ini tadi saya yang buka itu. Iya.
Nah, ini kurang lebih nanti bentuknya kayak gini ya. Nah, ini udah ada beberapa yang nanya bagaimana cara agar menduduki kedudukan yang tinggi suatu perusahaan. Contohnya CEO ya. Kalau mau gampang bikin produk sendiri, Pak. Materi web design belum ada ya. Em, beda konteks nih. Cuman nggak apa, nanti teman-teman silakan tanya di sini, type a question, gampang aja. Terus kalau misalnya ada yang kira-kira sama pertanyaannya, langsung di vote aja kayak gini. Nah, nanti dia naik sendiri. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Ini saya matiin dulu. Oke, dari Bang Ilman, gimana Bang? Apa kabarnya? Yes, alhamdulillah baik. Makasih Amri udah diundang teman-teman. Halo semuanya. Semoga sehat-sehat terus. Sekarang sibuk ngapain nih Bang? Sibuk di rumah aja nih. Jadi saya udah nggak di Traveloka dari bulan lalu dan sekarang lagi mikir aja sih apakah nyari lagi, kerja lagi, belajar lagi tempat orang atau bikin sendiri gitu. Lagi mikirin lah. Cuma sekarang ya di rumah aja main sama anak sambil ya belajar-belajar, ngisi-ngisi kayak gini juga itu sih. Kalau ditanya sekarang ngapain ya gitu. Kalau terakhir ya bikin produk di Traveloka gitu. Kalau boleh tahu di produknya tuh produk apa ya Bang? Bagian mananya gitu? Kalau kemarin tuh saya bagian ini. Jadi Traveloka produknya strukturnya tuh ada produk vertical produk kayak flight, hotel, train gitu-gitu kan. Ada yang horizontal yang cross business unit gitu, platform. Ada payment gitu kan, semua produk kan bisa bayar pakai payment method apapun. Terus kalau aku ada di tim user platform yang menghandle area kayak user account, user security, my booking. Nah, kalau areaku di platform itu di area website interface. Jadi ini sebenarnya agak teknikal tapi nggak terlalu sih. Jadi goals-nya itu kemarin buat mengimprove si website platform Traveloka, desktop web, mobile web supaya bisa ngedrive business growth gitu. Karena selama ini kan app itu yang jadi sumber orang booking. Nah, webnya tuh bisa dibilang terbengkalai lah sampai saya handle. Jadi gimana biar orang bisa manfaatin web itu lebih ya Traveloka bisa dapat business growth lah dari webnya juga gitu. Gitu sih areanya kemarin. Contohnya kemarin saya bikin ini Traveloka Lite. Jadi versi Lite Traveloka. Jadi orang kalau udah buka website Traveloka yang versi mobile m.traveloka.com itu bisa diinstal di handphone. Dan ukurannya cuma 200 kilo gitu. Beda kayak kalau native app yang Android atau iOS itu bisa 150 mega. Ini cuma 100-200 kilo gitu. Jadi lebih kecil ukurannya buat pakai Traveloka. Gitu sih. Terakhir tuh gitu bikinnya. Berarti lebih ke arah optimizing si webnya Bang ya? Yep. Untuk semua konteks berarti? Semua produk ya. Jadi saya mengadvocate jadi web itu penting loh gitu ke semua produk, karena produk-produk lain tuh yang vertical tadi ya banyak kan ya emang masih melihat app tuh jadi yang utama lah, dan webnya kayak nomor 2 gitu. Jadi saya juga ngingetin kalau web tuh penting buat nge-reach new user gitu-gitu, dan nggak semua orang tuh bisa install app. Orang habis install app karena kegedean size-nya terus uninstall lagi. Jadi Traveloka jadi nggak bisa nge-reach out mereka gitu. Kira-kira jadi solusinya tuh bisa install yang Traveloka Lite gitu. Contohnya gitu. Jadi kayak ya itu sih, ngajak semua produk itu buat ayo kita bagusin webnya, bikin loading lebih cepat segala macam, UX-nya lebih enak lagi gitu sih kemarin. Oke, siap. Menarik sih itu sebenarnya buat dibahas lebih dalam. Tapi sayangnya kita sore hari nggak bahas itu Bang. Jadi kita saat ini udah gabung ada 20 orang currently ya yang sedang mencari jawaban mungkin nih terkait dengan the future itself. Saya pribadi punya pengalaman mencari-cari gitu. Bahkan pada saat dulu kuliah di ilmu komputer bahkan Bang, gue sendiri kayak ini sebenarnya nanti mau jadi apa sih? Posisi apa aja sih ya, yang available gitu? Apakah literally cuma programmer doang gitu? Terus gue baru di tengah-tengah baru mencari-cari gitu kan, ternyata ada data analis lah atau dulu tuh ada bisnis analis gitu-gitu yang ternyata menarik juga gitu loh, dan bahkan sekarang kalau makin kesini makin beragam banget. UX aja udah kepecah dari UX writer lah, ada content writer,
dan lain-lain. Itu yang Yep. ya menurut gue mungkin bisa di-share sih Bang. Kalau ternyata possibility-nya itu ada banyak. Nah, gue ngelihat justru di tengah pandemi kayak gini nih, apa ya, it's the best time, mungkin opportunity yang bisa diambil buat teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa semester awal atau semester tengah atau mungkin masih SMK atau SMA untuk ngelihat kalau possibility-nya itu ada beragam gitu, dan bahkan mungkin ada satu role yang bisa dipelajari dari sekarang, bahkan ya mungkin kalau gua ngelihat yang sekarang tuh udah banyak influencer sosial media atau lain-lain tuh yang skillnya justru kepake bahkan sebelum dia masuk perusahaan gitu. Jadi dia udah bikin branding branding pengalaman experience tuh dari sekarang. Nah, mungkin dari Bang Eman sendiri yang udah di TVLK ini, yang menurut gue sih udah keren banget sih dari sisi produk yang bisa dibilang ngedisrupt dunia industri dulu apa ya, agensi ya. Travel agency, Agensi ini gue kerasa banget waktu itu susah banget kayak mau mesen tiket pesawat gue mesti ke agensi, sekarang didisrupt sama TVLK dan ya walaupun di tengah pandemi dia kena kena tabrakan gitu ya. Cuman at least sebelumnya itu unicorn yang sangat keren. Nah, mungkin bisa di-share Bang, di Traveloka sendiri gimana sih role-role tersebut tuh yang ada saling berkolaborasi. Silakan Bang. Oke, sebelumnya aku pengen nge-share sesuatu nih buat jadi gambaran. Jadi aku sambil cerita sambil nge-share gambar ini ya. Aku nggak bisa nge-share. Atau Amri bisa tolong share nggak, Ri? Gambar yang kemarin. Nah, Amri di mute, Ri. Oh ya, sorry. Oke, jadi dicoba lagi Bang, di-share lagi. Oke. Jadi kelihatan kan ya? Jadi nih kita sekarang ngomonginnya di industri IT yang modelnya produk gitu, tech companies gitu, kayak yang sekarang kan banyak Traveloka, Bukalapak, Unicorn atau yang nggak segala Unicorn tapi tetap digital produk. Nah, kita konteks ngomonginnya IT di sini tuh di situ ya gitu. Jadi bukan kayak IT di bank atau IT di corporate itu meskipun tuh IT juga tapi di luar konteks yang ini gitu. Nah, jadi kita itu jadi maksudnya industri tech itu, tech industries itu kira-kira nih struktur timnya bisa dibagi dalam 3 lingkaran besar serta 1 irisan di tengah. Yang satu nih UX, yang satu teknologi, 1 bisnis. Ini in highlight, terus tengah-tengah nih irisannya itu product management. Nah, jadi sebenarnya itu 3 core ini nih, 3 lingkaran besar ini tuh yang bikin sebuah produk teknologi itu jadi tercipta gitu, yang kita bisa pakai. UX itu dari sisi user, designer, ini sebenarnya desain, pokoknya nih yang sisi kita bikin, jadi goals-nya itu adalah kita bikin produk yang bisa dipakai oleh user, yang user mau pakai. Terus teknologi nih, engineering nih, yang programming, yang coding, intinya produknya bisa tercipta gitu. Jadi ini yang bikin resepnya, si UX ini yang bikin resepnya, tech ini yang bikin engineering masak gitu. Kalau nggak ada yang masak, resepnya kelihatan enak tapi nggak jadi, nggak bisa dimakan juga gitu kan. Nah, tech itu tuh engineer-nya tuh si kokinya yang memasak. Nah, bisnis ini itu yang memastikan si produk ini tuh bisa menghasilkan ya bisnis, menghasilkan pendapatan. Jadi ibaratnya dia yang jual makanannya nih gitu, yang punya lapak. Nah, yang jualan, yang marketingin, yang ngurusin harganya kayak gimana tuh di sisi bisnis. Nah, di tengah-tengah itu orang yang menjadi orkestra dari ketiga tim besar tadi, yaitu namanya product management, nama role-nya product manager kayak saya gitu. Nama disiplin ilmunya adalah product management. Dan sebenarnya tanpa ada product manager, ketiga bidang ini tuh bisa jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan biar bisa bikin restoran yang enak gitu kan, yang laku, yang jadi nggak cuma enak tapi laku juga, itu harus ada yang orkestrain gitu kan, yang tengah-tengah koordinasiin mereka semua sampai menjadi oh ini menu kita yang sangat diinginkan oleh orang tuh kayak begini loh. Terus UX-nya bikin resep yang orang suka, engineering-nya, teknologi timnya bikin masakannya jadi, dan bisnis timnya tuh yang nge-package masakannya dalam bentuk yang enak dan harganya terjangkau.
kira-kira in high level tuh 4 bagian itu gitu. Struktur tim besar di sebuah di rata-rata tech company itu kayak gitu. Gitu. Langsung masuk ke dalamnya spesifik atau ada follow up question, Hari? Oke. Jadi sebenarnya di sisi produk tuh kalau mau jalan harus ada 3 komponen ini berarti Bang ya? Yes. Sebenarnya sih aku kemarin baru baca artikel nih, sebenarnya product management nih sebenarnya tanpa PM pun to some extent yang penting ada 3 role ini sebuah produk teknologi itu bakal bisa jalan gitu. Jadi sebenarnya PM tuh bisa dibilang tuh paling terakhir perlunya lah kasar gitu. Cuma kalau misalkan pengen scale lebih banyak lagi ya perlu ada yang ngordinir di tengah-tengah kayak gini yang berada di tengah-tengah antara semua tim dan antara user dengan company gitu. Nah, itu role-nya si product management gitu. Dia nyari pain point-nya user supaya tim di company ini bisa nge-solve itu gitu. Jadi kayak user pengen masakan yang enak dan terjangkau, tapi masak apa ya? Nah, itu si PM tuh yang jadi koordinator, yang jadi konduktornya lah. Ada masalah ini nih. Ayo yuk kita bikin resepnya. Kerja bareng lah sama tim desain. Ayo udah resepnya udah jadi kita masak, kerja bareng lah sama engineer. Terus ayo kita jual. Nah, bisnis nih, marketing nih kerja bareng sama dia. Jadi si PM nih yang bring product to the market gitu. Tapi masing-masing tuh ya punya role masing-masing ini gitu. Gitu sih kira-kira. Menarik nih Bang. Sebenarnya gue mau coba dalemin, tadi kan ada sisi technical, UX sama Ya, bisnis ya. Nah, ya. sebenarnya kalau IT, gue mau coba ke IT dulu deh. Di situ yang tuh sebenarnya background IT, ya. Ya, role selain atau ya nggak apa-apa sih, programmer juga, cuman mungkin ada yang lebih spesifik gitu ya. Sebenarnya apa aja sih Bang role yang ada di situ? Oke. Karena ini topiknya tentang IT, jadi sebenarnya ini orang dengan background IT, kayak kita ya, kayak aku kan, computer science juga background IT, bisa masuk ke dalam masing-masing tim ini, gitu. Jadi nggak mesti orang IT jadi programmer. Itu kan, dulu kan gitu ke sana kan, tapi orang IT pun bisa jadi desainer, bisa jadi orang bisnis atau marketing, dan pasti masuk di teknologi juga, gitu. Jadi itu satu. Cuma emang tidak semua, dalam area besar ini kan ada role-role masing-masing yang lebih spesifik, gitu kan. Nah, cuma emang orang IT itu umumnya menempati bagian-bagian tertentu. Nah, ini saya share dulu deh. Jadi in high level tuh kira-kira proses masaknya itu kan proses masak sebuah produk kan itu dimulai dari kita bikin resepnya dulu kan. Jadi ini user tuh maunya makan makanan yang kayak gimana sih? Dan itu biasanya kerja bareng, itu kerja utamanya ada di tim desain nih. Dan prosesnya itu biasanya dimulai dari yang namanya user research gitu, atau role-nya namanya design researcher. Nah, jadi ini saya mau share step-stepnya dulu ya in high level. Jadi nyari tahu nih apa yang user mau makan sih gitu. Resep kayak gimana yang user mau beli, yang mau makan itu design researcher dulu yang mengambil alih peran. Dia melakukan user interview, terus survei gitu-gitu, dan hasilnya biasanya dilanjutkan oleh yang namanya UX designer, user experience designer, atau kalau di Traveloka namanya interaction designer. Jadi dari insight hasil research tadi itu di langkah berikutnya adalah jadi tuh experience yang user inginkan tuh kayak gimana sih saat user makan, misalkan ya analogi tadi tuh kayak saat user makan maunya kriuk atau maunya nyes atau maunya pedas. Nah, itu experience itu yang dirancang oleh UX designer. Atau kalau misalkan dalam real produknya nih, screen flow-nya habis orang buka halaman depan, ada button ada form, habis ngisi form itu user expect-nya bakal ngapain sih? Oke, interaksi kayak gitu tuh, kayak antar navigation antar page itu di user experience. Role-nya nama UX designer atau interaction designer kalau di Traveloka. Nomor 2 gitu. Nah, nomor 3, habis flow-nya udah jelas nih dari screen A ke screen B, tombol ini dipencet bakal keluar kayak yang muncul di layar tuh kayak gimana kira-kira. Nah, itu kan masih kasar nih. Nah, didetailkan lebih lanjut nih oleh namanya UI designer.
Nah, UI designer tuh yang bikin desainnya lebih matang lah, lebih high fidelity istilahnya, lebih tajam, lebih kayak udah screen laptop, udah screen handphone. Nah, habis dari UI designer tadi, sebuah UI itu user interface kan ya. Sebuah user interface itu kan nggak cuma nggak cuma isinya tombol, carousel, isinya kan nggak cuma UI elemen doang kan, tapi ada copy-nya, ada teksnya. Jadi apakah kita bakal pakai tombol lanjut atau berikut? Nah, itu di role keempat itu ada namanya product copywriter atau kadang-kadang disebut juga UX writer. Basically ini copywriter yang tugasnya bikin copy di interface-nya. Gitu. Seriusan Nah, Bang, itu role sendiri itu? Itu role sendiri gitu. Di Traveloka namanya product copy. Tapi di tempat lain tuh ada product copywriter atau apa gitu. Jadi ini yang aku cerita tadi nih, of course udah di company yang gede gitu ya, kayak Traveloka. Iya. Kalau yang di sebelumnya, kalau yang nggak segede Traveloka tuh bisa dirangkap biasanya. Kayak bisa researcher sama UX tuh bisa dirangkap. Atau UX sama UI itu dirangkap gitu. Cuma kalau yang prosesnya tuh ada 5 step tadi. Jadi kalau mau diulang, 1 design researcher, 2 UX designer, ketiga tuh UI designer. Ada yang kurang nggak sih? Kok cuma 4 ya? 1 design research, 2 UX designer, ketiga UI designer, keempat product copywriter. Ya, itu jadi 4 step itu buat menghasilkan sebuah jadi ini itu hasilnya adalah bagian dari requirement produk nih yang nanti dimasak oleh engineer gitu. Nah, sampai sini nih orang IT yang background IT biasa ada di mana sih? Biasanya ada di ada 1 yang lewat, Ri. Jadi benar ada 5 harusnya. Jadi setelah UI designer, next step-nya itu juga selain dibikin oleh produk copy, ada juga kalau di Traveloka kayak namanya UI developer. Jadi ada UI designer, ada UI developer. UI designer tuh yang bikin desain bentuknya JPEG, kasarnya gitu. Nah, UI developer yang bikin desain yang berbentuk fully functional, yang berbentuk HTML. Jadi dia yang bikin, jadi kan UI itu bikin carouselnya, bikin desain formnya. Nah, si UI developer itu yang bisa coding, desainer yang bisa coding. Jadi dia ngebikin HTML version dari desain itu. Jadi bukan front end developer nih? Bukan front end. Bukan front end developer. Bukan front end karena ini desain ada di desain gitu karena fokusnya lebih ke fungsionalitas usability itu bisa dipakai dengan enak gitu. Nah, itu sebutannya Bang. Itu sebutan UI developer gitu di Traveloka. UI developer. Ya, ada 5 role itu. Nah, sebelum lanjut ke lingkaran yang teknologi, biasanya orang IT itu ada di role UI designer sama UI developer biasanya. Jadi UI designer tuh kan tadi kan yang bikin desain elemennya gitu kan, gimana naruh macam. UI developer tuh yang web developer lah gitu bisa dibilang. Nah, itu biasa orang IT tuh. Jadi di Traveloka tuh di tim platform UID-nya sama bahkan lead desainernya aja orang IT background-nya. Jadi orang IT tuh bisa menjadi UI designer gitu. Karena jadi yang merancang itu gitu bisa. Ya. Nggak mesti dia kan berarti kan otak kiri banget ya dalam tanda kutip ya. Kalau tapi orang IT kan otak kiri banget ya. Iya, maksudnya tapi dia jadinya UI designer. Yes, itu ada udah ada 2 orang nggak lebih bahkan. Jadi orang-orang background itu tuh banyak di desain tuh di situ UI designer. Pertimbangannya apa ya, Bang? Apa maksudnya apa traits karakter dia kenapa dia masuknya ke role itu? Ya. Kalau aku kalau dengar cerita mereka sih karena mereka emang sebenarnya senang bikin produk. Cuma mereka emang lebih suka jadi mereka punya otak kanan gitu. Mereka kreatif gitu. Jadi mereka background IT suka solve problem gitu kan. Cuma mereka angle solving problemnya itu dari sisi kreativitas gitu, dari sisi gimana gue bikin interface yang gampang dipakai gitu. Oke. Jadi traits utama itu sih lebih kreatif. Jadi problem solvingnya tetap, tapi mereka lebih kreatif dan lebih pengen create something yang visible gitu. Gitu sih. Karena kan jatuhnya dia bikin prototype ya. Ya, bisa dibilang gitu.
Oke. Itu sih. Nah, jadi sisi desain selesai 5 role tadi yang orang IT-nya tadi di situ UI dev sama UI designer. Nah, kalau di bagian teknologi ini engineering ini mungkin lumayan common kali, tapi aku tetap aku ceritain aja role-nya apa aja. Nah, itu biasanya ini aku nih cerita dari sudut pandang PM sih, karena kan PM ini kan yang kerja bareng semuanya gitu. Jadi kayak kita run through semua proses development itu dari sudut pandang aku gitu. Nah, terus kalau di teknologi tim ada role apa aja? Yang paling jelas paling gampang tuh ya front end. Bisa front end web, bisa front end app. Pokoknya yang bikin yang dari desainer tadi yang masak biar kelihatan di depan orang bisa pakai itu ya front end gitu, gampang gitu kan. Ya web ya harus ngerti React Native, harus ngerti React.js, ngerti CSS segala macam, ngerti ya gitulah bahasa programan front end. Kalau yang app tuh ya harus ngerti kemarin sih nggak terlalu banyak di app, so jadi nggak terlalu dalam juga, tapi front end app juga ya harus tahu cara bikinnya gitu. Ini dia ngelanjutin punyanya si UI developer tadi atau? Yes. Dari UID atau UI dev tuh lanjut ke front end kan. Oh. Gitu. Nah, front end itu role-nya adalah bikin functionality gitu kan dan mengkoneksikan dengan si back end. Jadi di depan udah ada bentuknya dibantu sama UI dev. Nah, dia tinggal bikin wiring tinggal bikin koneksinya sama back end gitu. Nah, terus back end gitu kan yang bikin database, yang bikin koneksi dengan server-servernya, yang bikin API buat dipanggil sama front end. Nah, itu yang super IT banget tuh emang back end sih, yang kasarnya kayak dia orang pahlawan di belakang layar lah yang nggak kelihatan gitu. Itu back end yang harus ngerti server host itu kayak gimana, bikin API yang efisien tuh gimana, itu back end. Terus ada lagi orang lain tuh infra engineer gitu atau cloud engineer, cloud infra. Jadi ini yang tempat kita naruh semua aset, semua mesin, semua program, semua kode kan di infra kan, di cloud gitu. Itu ada timnya sendiri biasanya yang menyediakan itu. Nah, terus back end, front end, infra tuh kan menyediakan ininya kan, menyediakan tadi dia masak dan menyediakan bentuk masakan gimana itu analoginya nggak pas. Nah, tapi ada lagi role lain tuh tim data. Jadi tim data sendiri tuh juga ada sub role-nya lagi. Jadi kan orang interaksi sama front end, klik, action, submit, itu kan mengirimkan data gitu kan. Datanya dikirim ke back end, dikirim ke database. Nah, tim data ini yang in charge sama proses itu. Nah, tim data tuh ada beberapa sub role lagi. Ada data engineer yang kerjanya coding untuk bikin bikin database, bikin struktur data, bikin bikin skema, pokoknya bikin tabelnya lah, bikin tabel database-nya. Mungkin teman-teman tahu kan kalau tabel tuh harus di-define tipenya apa, integer apa segala macam, itu urusan data engineer. Terus ada lagi data analytics atau data analis sama data science yang kerjaannya tuh ya menganalisis data yang masuk tadi. Jadi data engineer bikin database-nya, dari front end, back end, datanya kekirim ke database itu dan diolah sama data analis atau data science. Kira-kira gitu. Jadi proses masaknya dari depan, dari tim desain dibikin front end-nya, terus spek back end-nya juga dibikin segala macam, datanya juga disiapin. Nah, menjelang produknya rilis, ada role berikutnya yang kelima, yaitu tim quality assurance QA, yang ngetes basically lah, tester gampangnya gitu, yang dia ngetesnya end to end, ngetes function front end-nya, apakah sudah mengembalikan dari back end sesuai dengan di-expect, ngetes datanya, bener nggak data kesimpan sesuai dengan spek yang dibikin, gitu. Sorry, tadi yang data tadi kan ada 3 ya? Data engineer, data science, sama data analis. Oh, 2 aja berarti ya? Sebenarnya data science sama data analis tuh beda sih, cuma... Oh, sorry. Oh, data science. Data science sama data analis tuh 2 hal yang beda.
Jadi ada engineer buat nge-coding ini, maksudnya ya kayak data yang mau di-grab apa nih gitu kan? Yang bikin database tempat nyimpennya ya function-function struktur datanya gimana bentuknya. Oke. Kalau data analis yang mempelajari itu. Data itu yang make datanya lah. Jadi habis datanya tersimpan di database tadi, ya dia yang narik nge-query-in SQL-nya, terus ya diolah Oke. sampai bisa generate insight dari situ. Kalau yang science? Data science itu, nah aku pernah nanya sih bedanya science sama analytics itu apa? Aku mungkin masih belum terlalu ngerti banget, tapi dari penjelasan yang aku tangkap adalah data analis itu kayak backward looking lah. Kemarin ada apa sih? Apa insight yang terjadi ke belakang sehingga kita bisa predik. Jadi kemarin tuh ada apa sih insight-nya? Jadi product manager nih bisa make decision. Oh, next-nya kita improve itu. Jadi analis itu backward looking. Sementara data science itu katanya forward looking. Jadi dia create data model. Gitu ya? Iya, jadi predik dan create model buat ya create model lah gitu. Artinya apa? Artinya sih saya nggak tahu karena belum pernah kerja bareng data science yang dalam banget, tapi katanya gitu. I see. Gue pernah denger kalau ini nggak apa-apa kan ngomongin startup lain, Bang? Ya nggak apa-apa lah. Di Gojek tuh waktu itu, gue pernah denger talks-nya si siapa tuh orang datanya, yang perempuan. Oh, ya itulah. Ya, oke. Lupa namanya. Ya dia bilang dia apa ngebaca data gitu kan, terus dia ngelihat di beberapa waktu ada peak time di jam-jam, pokoknya ada di jam-jam tertentu, jam 5-an orang pulang kerja, terus itu terkonsentrasi di satu titik, which is stasiun. Gitu kan. Nah, jadi dia dari situ ngelihat, oh kayaknya orang banyak yang lalu lalang dari stasiun ke kantor gitu kan. Nah, akhirnya dari situ dia bikin promosi yang nyasar ke situ itu. Mungkin kalau Traveloka mirip-mirip juga kali ya. Iya, itu beda tim, beda fungsional sih. Jadi kalau kayak di tim platform ini, data analisnya itu working-nya gimana caranya, misalkan naikin user retention lah gitu. Gimana biar bukanya lebih sering gitu. Contohnya kalau di produk lain di Flight, ya misalkan nggak tahu juga sih contohnya gimana, tapi kira-kira gitulah. Tapi kalau case gitu kayaknya analis deh. Karena kalau data science tuh lebih ke misalnya kayak Traveloka tuh data science-nya kerja buat yang ini, buat tim fraud. Jadi kayak misalkan pay letter atau kartu kredit itu kan orang ada banyak yang curang gitu kan, ngakal-ngakalin. Nah, itu tim data science tuh kayak menemukan model penipuannya tuh bakal kayak gimana sih bentuknya gitu. Kayaknya ya. Oh, oke. Anyway, semua yang di teknologi tim ini itu ya definitely background-nya IT. Oh, enggak juga. Tim data itu bisa jadi yang matematik atau statistik. Any kind of data, mau yang engineer, analis ataupun science. Banyak kan yang jadi kalau data engineer itu computer science, IT gitu. Tapi yang data science sama data analytics itu ada juga yang background-nya matematik. Oke. Karena bikin data modeling, statistik gitu-gitu tuh. Gitu. Tapi yang kayak front end, back end, cloud, QA itu umumnya emang background-nya IT sih. Jadi dan tim IT itu emang yang harusnya paling gemuk. Tim teknologi ini, tim engineering ini emang harusnya yang paling gemuk sih di company. Di sebuah tech company karena emang ya utamanya kan menghasilkan produk gitu kan. Jadi ya yang masak tuh emang harus banyak orangnya. Gitu. Siap. Cuma ada variasi lain kalau buat company yang belum terlalu gede. Istilahnya ini full stack, ya kan? Jadi front end, back end-nya kan tadi saya bilang itu 2 role terpisah. Tapi buat company yang masih kecil atau emang teknologi stack yang nggak terlalu susah, itu full stack gitu, depan belakang. Nah, itu definisinya itu gitu, setahu depan belakang. Full stack gitu. Ya. Ini infra engineer nih mirip-mirip kayak DevOps gitu ya sih, Bang? Iya, benar. Mirip kayak DevOps. Jadi role-nya karena Traveloka dulu ada tim DevOps sendiri, tapi akhirnya di merge. Jadi emang benar tuh role DevOps. Oke. Gitu. Teman-teman kalau bingung sama istilah-istilahnya, bilang aja ya, karena takutnya kita terlalu ketinggian, terlalu canggih istilahnya, jadi tanya aja ntar. Oke. Saya personally pernah bingung lah Bang, antara apa sih DevOps itu gitu. Karena
ya bisa dibilang 4 tahun karir selama jadi PM dulu, project Aha, manager ya, bukan produk ya. oke. Ya kerjaannya cuma bikin 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 project, abis itu tinggal. Jadi kita nggak pernah Hmm, ada pengalaman sampai produknya run gitu. hmm. Itu sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung bedanya antara DevOps ini sama front-end atau back-end. Jadi ada yang fungsinya untuk develop, satu ada fungsinya untuk ngejagain gitu ya, maintenance lah ya. Ya, Gitu nggak, ya. Bang? Kayak gitu sih, biar proses dari build, pokoknya abis coding kan harus dilepas gitu, production gitu, harus Ya, harus di compile lah. Nah itu ya DevOps juga salah satu proses di dalamnya gitu. Gitu sih. Cuma ya detailnya saya nggak terlalu tahu banyak karena ya bukan engineer juga, namanya kan saya kan PM. Cuma ya sekilas tahu tuh kayak gitulah. siap. Lanjut, Bang. Gitu. Lanjut. Nah terakhir, belum terakhir. Terakhir di produk nih. Nah yang ketiga ini tim bisnis. Ini yang basically role utamanya adalah buat itu revenue generator lah gitu, buat nyari duit gitu, buat ngejual produknya ke market atau ngedatengin new customer. Nah, beberapa role yang biasa ada di sini, ini bisnisnya yang lumayan paling diverse lah, beda perusahaan, beda timnya. Karena tergantung industrinya, tergantung jenis company-nya, B2B, B2C itu istilahnya bisa beda-beda. Cuma kalau ditarik benang merah secara umum, at least aku sih ngelihatnya at least kayak di Traveloka lah, itu ada tiga area. Satu nih area business development. Ini yang biasanya apa namanya? Yang berhubungan sama model bisnis utama company-nya. Misalkan kayak Traveloka ini atau berhubungan sama supplier gitu. Kayak misalkan di Traveloka nih kan kita jualan tiket pesawat sama jualan hotel. Nah, ada tim yang build relationship sama airline sama hotel. Negosiasi harga, negosiasi supply, berapa banyak sih kita bisa jualan kamarnya atau flight-nya, rutenya gitu-gitu. Itu kayak gitu contohnya. Atau kalau kayak di marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak gitu, ada tim yang ngurusin merchant. Jadi gimana biar merchant-nya makin banyak jualan di sana gitu. Atau di di company-nya tuh ada juga namanya partnership. Ya basically partneran sama customer-nya gitu atau sama supplier. Nah, jadi kira-kira itu pertama tuh. Jadi namanya macam-macam, ada business development manager, ada namanya account manager, ada namanya partnership, ada namanya apa lagi ya? Merchant, gitu-gitulah. Pokoknya yang ngurusin supply bisnisnya. Jadi dari supply tersebut itu yang ditampilkan di produk gitu kan. User bisa beli gitu. User bisa search, user bisa beli. Nah, terus role yang berikutnya itu istilahnya nih growth atau di Traveloka sih namanya product marketing. Tapi ini ya rata-rata growth atau product marketing. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya role yang ngeliatin apa istilahnya kayak revenue kita atau jumlah transaction kita itu harus naik terus dong. Jadi dia ini mikirin area-area di mana kita bisa ngedrive growth itu. Contoh, mungkin biar kebayang gini. Jadi contohnya gini. Jadi kayak tadi yang Amri bilang nih contohnya apa? Oh, Gojek melihat bahwa di stasiun tiap jam pulang kerja banyak apa namanya? Banyak Yang mesen. demand, ya banyak pemesan, banyak demand di sana. Ayo kita bikin promotion. Nah, itu itu datanya kan emang diolah sama tim data, tapi findings dan yang make decision, oh kita harus bikin itu tim growth biasanya. Karena ngelihat kalau itu tuh opportunity buat ngedrive more transaction, more user acquisition gitu. Atau kayak misalkan, oh kayaknya kita perlu masang iklan di iklan YouTube atau iklan Facebook, atau kita perlu apa namanya bikin campaign di TV misalkan. Nah itu tim growth tuh, karena berhubungan sama gimana bisa ngedrive more transaction, more user acquisition. Jadi bedanya yang pertama tadi kan yang memastikan kita punya barang buat dijual, ya kan? Tim business development. Nah, tim growth ini yang memastikan ada orang yang mau beli, gitu. Nah, itu kedua, growth atau product marketing. Basically yang ngejual produknya gitu.
Nah, yang ketiga, ini nih senjatanya tim bisnis nih, senjata tim growth. Itu nyebutnya ya marketing channels lah. Jadi tim growth itu tuh kayak apa? Product marketing, tim growth itu kayak ini ya kan, kayak apa namanya? Kayak jenderalnya lah. Nah, tapi orang lapangannya tuh marketing channels gitu, yang execute, yang bikin marketing campaign, yang bikin marketing activity. Misal kayak tadi tuh, oh kita bikin promotion buat di stasiun. Nah, harus ada orang yang bikin promotionnya, bikin desain bannernya, bikin copy bannernya, dan kerja sama misalkan sama sama provider billboard. Nah, itu ada tim promotion, itu channel promotion. Ada lagi misalkan kayak tim online marketing tadi tuh, yang masang iklan Facebook, iklan Google, itu kan ada tim sendiri biasanya yang emang ngerti gimana caranya masang iklan dengan harga murah gitu, acquire user dengan harga murah. Jadi kalau harga iklannya murah kan growth-nya bisa lebih tinggi. Nah, tapi eksekutornya tuh orang performance marketing istilahnya, atau digital marketing. Atau CRM, customer relationship management, gimana customer yang udah datang bisa kita cross sell, bisa kita upsell biar bisa beli lagi. Nah, itu ada di tim ketiga tuh, di tim bisnis, marketing channels. Jadi kalau diulang lagi, 1 business development, ngurusin suppliers, 2 growth atau product marketing yang ngurusin gimana kita mendapatkan penambahan revenue atau transaction atau whatever growth yang diinginkan. Sama terakhir itu marketing channels, itu yang emang execute marketing activities-nya. Nah, biasanya orang IT itu paling banyak ada di marketing channels. Biasanya kayak di Traveloka nih, ya apa di 1 dan 2 tadi bisa sih sebenarnya, cuma yang saya lihat banyakkan di marketing channels. Kenapa? Karena saat kita apa namanya? Kayak contohnya kayak di performance marketing nih, online marketing, itu background IT lumayan banyak lah, karena itu kan berhubungan sama apa namanya? Problem solving, terus apa namanya? Kita gimana ngitung bidding yang optimal, atau ada namanya programmatic lah, kita programmatic ads, gimana kita bikin iklan yang bisa di-automate. Nah, itu ada faktor-faktor kayak gitu-gitunya gitu. Atau SEO ya, lupa SEO juga masuk situ. SEO juga masuk marketing channels. Dan SEO itu karena berhubungan sama ada namanya on page SEO tuh. Jadi website-nya harus di-optimize. Itu ada faktor teknikalnya. Jadi orang IT juga ada di SEO. Jadi biasa mostly gitu sih. Di marketing channel ya, mostly ya. Kalau yang aku lihat mostly marketing channels. Kalau yang di business development sama growth itu biasanya anak mana, Bang? Itu macam-macam sih, kayak anak ekonomi. Itu sebenarnya lebih diverse lagi sih, lebih kayak semua orang tuh bisa gitu. Makanya orang IT nggak eksklusif banyak di situ, karena semua orang tuh bisa gitu jadi bagian itu. Cuma sih biasanya ya kalau yang di growth itu yang background-nya emang tetap science sih. Matematik atau apa namanya, atau teknik lah, pokoknya backgroundnya teknologi lah, STEM, science, teknologi, engineering, karena kan berhubungan sama thinking skill lah, logical problem solving juga si growth itu kan, gitu. Sebenarnya kalau yang business development kayak lebih sosial tuh juga banyak juga. Itu growth itu satu divisi banyak orang, atau dia kebagi lagi nanti role-nya di dalam itu ya? Ya tergantung gede company-nya juga kan. Kayak di Gojek tuh ada divisi growth sendiri yang emang ada orang-orang di dalamnya lagi gitu. Tergantung area-areanya lah gitu. Jadi areanya kalau Traveloka dibagi per produk gitu, area. Ya produknya apa gitu. Gitu sih. Dah, terakhir product management ini paling sebentar ngejelasinnya, karena basically ini kan yang tengah-tengah nih. Dan apa ya namanya ya? Jadi role-nya cuma 1, product manager lah, dengan berbagai tingkat, berbagai levelnya. Ada associate, ada product manager, ada senior product manager, ada head of product, gitu-gitu. Itu level biasa. Nah, product marketing tuh product manager tuh role yang paling unik sih, karena itu role generalis. Itu kedengeran, Ri? Oh ya, wait. Sorry. Nah, si product manager tuh role paling generalis lah. Dia harus bisa ngomong sama orang bisnis, orang teknologi, sama orang UX. Yang ideal
emang background IT itu jadi PM. Kenapa? Karena PM itu kan emang harus deliver produk gitu kan, harus dan buat deliver produk tuh harus banyak kerja sama si teknologi tim gitu sama engineer. Jadi harus bisa nyambung ngobrol sama dia gitu. Jadi meskipun ngerti ini tapi paling banyak emang dia harus deliver kerja bareng sama ini gitu. Nah, cuma karena supply-nya terbatas nih, supply talent-nya terbatas, kayak Traveloka tuh juga udah buka PM tuh nggak cuma dari background IT, tapi dari background lain juga. Cuma yang penting adalah skill set problem solving, creative thinking, terus kayak data ya sama sih kayak yang lain juga sih, kayak data driven juga. Karena dia harus mencari harus peduli sama user seperti di desain atau UX team ini, dia harus punya user empathy. Aduh, user ini punya problem apa ya? Tapi di sisi lain dia juga harus bisa tahu dari sisi company, gimana caranya biar problem user ini bisa menghasilkan revenue buat company kita. Kerjalah bareng sama tim bisnis. Dan buat supaya bisa kejadian itu solving problem 1 sama generate revenue buat company 2, dia harus masak bareng tim engineer. Jadi role product management tuh kira-kira gitu sih. Dan itulah karena saya orangnya personally saya tuh ngerasa generalis lah gitu. Dulu pernah di marketing di sisi sini, terus ya background kan teknologi, dan makanya saya ngerasa saya jadi PM nih lebih pas. Makanya saya pindah, saya pernah jadi lead-nya tim SEO Traveloka 4 tahun, akhirnya pindah jadi product manager. Gitu kira-kira. Mantap, luar biasa Bang. Gue baru tahu ya, keribet ya. Idealnya sih kayak gitu ya. Banyak role yang saling collaborate. Yes. Gitu. In high level kira-kira role-role yang possible teman-teman bisa ikutin itu di tadilah 3 bidang tadi dan dengan masing-masing sub role-nya di bawahnya. Gitu. Oke. Ini ada yang bilang muka saya nggak kelihatan, masih nggak nih? Kurang tahu, mungkin dia nggak notice kali kalau slide-nya yang lagi di preview. Oke. Ya, itu sih. Gimana, Oke. Menarik Bang. Ini gue mau coba review dikit ya. Gue tadi sedikit ngambil notulensi. Oke. Ya, jadi teman-teman tadi yang mungkin ada yang baru gabung, ini kelihatan kan ya slide-nya? Ya, kelihatan. Oke, jadi tadi kita udah sedikit bahas kalau ada beberapa garis besar gitu ya. Kalau di startup gitu kan, startup teknologi itu ada beberapa role. Ini gue cepat aja nge-review. Tahap pertama itu dimulai dari desain. Ini ada user researcher gitu kan. Ini finding pain point. User kira-kira ada masalah di mana. Terus ada interaction designer. Ini yang ibaratnya kayak ini sebenarnya apa sih maunya di eksekusinya kayak gimana nih interaksinya. Apakah klik button ini terus kemana. Lalu ada UI designer. Terus ada produk copywriter sama UI developer. Nah, jadi buat teman-teman nih, saya personally waktu itu pas di ilmu komputer juga sebenarnya merasa salah jurusan karena lebih passionate di desain sebenarnya. Terus juga waktu itu yang tahu istilahnya cuma UI designer. Gitu. Padahal sebenarnya di sini masih ada beberapa lagi ya. Jadi dia kepecah jadi beberapa aspek lagi. Terus masuk ke teknologi, jadi begitu desain udah dibuat, di sini as usual yang biasa ada tuh sebenarnya yang saya tahu dulu termsnya cuma developer, tapi ternyata itu dipecah ya. Ada yang fokus di front end dan ada yang di back end. Itu kalau di sini pahlawan di belakang. Oh, Sarah nih. Pahlawan di belakang layar ya, bukan layer. Layer mah di Photoshop ya. Terus di sini ada DevOps. Ini jadi yang memastikan produknya tuh running gitu ya, nggak banyak bug, terus nggak ada downtime gitu dan lain-lain. Nah di sini juga kalau misalnya teman-teman notice pasti di produk zaman now apalagi unicorn gitu ya, yang udah banyak banget user, transaksi udah miliaran mungkin, itu udah mau nggak mau data is the new gold gitu kan. Jadi sayang banget kalau misalnya dia nggak
notice terkait dengan data. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya passion di ngelihat data, terus mau gain insight dari situ, kayak misalnya tadi gue bilang di Traveloka mungkin ngelihat, oh orang-orang banyak yang pergi ke Padang jam sekian, pukul sekian, oh kasih promo ini itu. Nah ini mungkin bisa juga ngambil peminatan ke data, karena ini sekarang lagi lumayan banyak nih tawarannya. Sama quality assurance atau software tester juga, ini kalau misalnya teman-teman punya passion teliti gitu, bisa masuk sini. Bisnis tadi udah jelasin secara cukup detail ya sama Bang Ilman. Intinya sih ada 3 gitu, yang mencari partner untuk ditampilkan produk, intinya handle supplier, terus yang mikirin growth, gimana caranya bisa jualan lebih banyak, nambahin revenue, sama yang eksekusinya, itu marketing channel. Terus yang terakhir, ini ada orang yang kolaborasi semuanya gitu ya, which is product management. Ini yang dicari tuh generalis, problem solving, empati, business minded, dan ngerti technical. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi hopefully teman-teman sekarang udah mulai bisa have a sense ya. Itu ada beberapa role yang ada di IT sekarang dan mungkin udah kebayang mau ngambil apa nih. Sekarang kita mau coba share, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Bang Ilman masih di situ ya? Ya, masih. Boleh Bang, boleh dong share cara Oke. masuk ke startup. Wow, Apa saja yang dipakai untuk pertimbangan masuk? oke. Nih lumayan banyak ya. Oke. Ini langsung jawab aja kali ya. Ya boleh Bang. Oke. Nah, ini pertanyaan lumayan general sih. Jadi sebenarnya cara masuknya ya Masuk gampang aja aja ya? gitu kan. Masuk aja gitu. Cari kantornya, assalamualaikum masuk. Nggak ada yang maksudnya kayak lowongan tuh lumayan banyak sih. Jadi maksudnya kayak sekarang meskipun sekarang lagi masa gini dan ada juga yang lagi nge-freeze hiringnya, rekrutmennya. Kayak Gojek tuh lagi berhenti lah dia hire karyawan baru. Cuma ya tinggal cari aja sih. Banyak kayak beberapa website, ini mungkin bisa dicatat nih. Beberapa website yang bisa jadi tempat kita nyari informasi lowongan kerja di tech company terutama. Itu ada Tech in Asia Jobs. Tech in Asia itu Tech in Asia punya sendiri. Terus ada lagi Glints, GLINTS, ada Glints juga. Terus ada lagi yang baru tuh Ekrut. Jadi rekrut tapi E-nya dihilangin. Terus di LinkedIn. Jangan lupa tuh paling gampang di LinkedIn Jobs. Jadi kalau kita punya akun LinkedIn, cari menu jobs tuh banyak lowongan situ. Itu kalau mau nyari spesifik lowongan-lowongan di bidang teknologi gitu ya. Tech in Asia Jobs, terus ada LinkedIn, terus Glints, Ekrut, ada lagi Daily Social. Daily Social juga punya job vacancy section gitulah buat orang, buat startup nyari lowongan, buka lowongan sama kita bisa nyari di sana. Oke, terus yang dipakai untuk pertimbangan masuk, ini juga agak general tapi aku coba menerkan ya, maksudnya ya in general itu seperti apa sih skill set atau knowledge yang bisa dijadikan pertimbangan gitu. Kalau aku ngelihatnya, bentar aku sempat nyatat sih. Jadi sebenarnya tergantung level company-nya ya. Kalau level company yang masih kecil, itu biasanya nyari yang serba bisa, terus nyari yang cepat belajar, nyari yang masih nggak punya spesifik skill tuh juga nggak apa-apa gitu. Nyari generalis itu juga bisa, karena masih kecil gitu, masih palu gada gitu, dan kita juga di-expect mau ngerjain apapun. Tapi kalau makin gede perusahaannya, makin spesifik, makin spesialis yang dibutuhkan, itu ya ada spesifik technical skills yang dibutuhkan gitu. Misalkan kayak, kalau buat back end itu harus ngerti bahasa pemrograman apa misalkan, karena di situ pakainya itu gitu. Jadi sebenarnya itu sih beda level, beda posisi, beda role, beda-beda sih. Tapi coba aja lihat di lowongannya, lihat requirements-nya kan. Jadi lowongan biasa ada itu kan, ada job desk-nya apa dan requirements-nya apa.
Nah, itu yang dilihat sih, kira-kira gimana. Karena terlalu banyak buat dijelasin di sini nih. Engineering tuh beda sama desain, UX, sama bisnis tuh beda banget gitu. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ini apa saya bikin beberapa tips lah kalau teman-teman pengen pengen masuk ke industri ini gitu. Ada beberapa yang bisa dilakukan, beberapa langkah gitu. Jadi satu, ini mungkin terserah teman-teman mau nyatat atau gimana. Tapi kalau teman-teman belum pernah kerja gitu atau mau lulus, ini yang saya sarankan gitu. Pertama, ini ntar pertanyaan gaji terakhir deh. Atau saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu. Jadi saya skip pertanyaannya karena tidak tahu. How to start-nya? Satu, pilih bidang mana dari 4 itu yang teman-teman punya passion. Antara bisnis, desain, engineering, coding, atau product management. Tapi product management tuh bukan bidang yang spesifik. Jadi dari 3 aja. Dari desain, marketing, dari desain, bisnis, atau engineering. Mana yang teman-teman passion? Kalau saya, itu dulu passion di marketing. Jadi dari marketing saya pindah ke product management. Kalau tadi Amri bilang passionnya di desain. Nah, dari desain Amri pindah ke produk gitu. Jadi pilih 3 itu yang teman-teman passion di mana. Terus kedua, abis teman-teman nemu nih saya passion di mana, ya belajarlah online gitu. Kalau webinar sekarang kan agak generalis kan ya. Teman-teman carilah resource online, artikel, course, webinar yang spesifik tuh di bidang yang teman-teman mau. Tadi kan udah kebayangkan role-role apa aja, carilah yang bidangnya itu. Terus ketiga, jangan lupa diimplementasi gitu. Teman-teman harus bikin portfolio desain, bikin portfolio projects development di GitHub di mana atau di website sendiri, atau bikin website yang atau sosial media yang teman-teman bisa belajar cara ngedrive bisnisnya. Pokoknya diimplementasi lah gitu. Itu ketiga. Terus keempat, kalau mau nih coba aja ikut kompetisi gitu kayak hackathon atau kompetisi yang lain buat implement ilmu tadi gitu in real life situation. Sama kelima, cari internship aja gitu buat yang masih kuliah terutama. Lumayan banyak sih sebelum corona, tapi ya lumayan banyak tuh tiap masa kayak gini tuh, tiap pergantian tahun ajaran itu banyak internship berbagai posisi gitu. Kayak Traveloka tuh di semua 3 tadi tuh bahkan PM nggak ada internnya. Jadi di 3 tadi di area desain, area teknologi, area bisnis itu ada internnya. Itu sih stepnya 5 tadi kalau menurut saya. Oke. Lanjut. Sorry Bang, ada miss tadi apa portofolio, abis itu jadi bikin portfolio tuh nomor 3. Nomor 4 tuh coba ikutan hackathon atau kompetisi gitu. Terakhir internship. Gitu. Gue pernah denger juga kalau internship ini kayak nggak usah dibayar, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sih nggak tahu, tergantung company ya. Kok Traveloka tuh intern dibayar. Oh, bayarnya lumayan banget lagi. Jadi kayak intern Traveloka kayak dicari-cari sih. Aku nggak tahu, lupa Bukalapak itu dibayar apa enggak, tapi Traveloka sih dibayar. Gitu. Ya, itu sih beberapa tips. Jadi at least follow up action abis sesi ini seenggak-enggaknya 5 hal tadi lah gitu. Kalau ada yang bisa dibawa pulang tuh ya lanjutin belajarnya dan praktekan gitu. Oke Bang, satu lagi kali ya. Oke, udah mau habis ya, tapi menarik sih. Kita nyampe buka puasa, nyampe maghrib apa? Iya. Puasa nih? Selesai sih belum mulai. Ini yang anonimus nih mau tanya supaya bisa berpikir atau mencari logik itu gimana ya gitu ya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan menarik nih, dan saya sih nggak tahu jawaban yang lain selain belajar programming sih. Jadi kayak jadi ini orang background IT tuh punya dari semua role tadi itu sebenarnya salah satu benang merah skill utamanya nih, soft skill utamanya adalah problem solving. Karena kan kita nge-solve problem user apa sih, problem teknologinya kita pengen pakai yang mana buat bisa deliver produknya, terus problem bisnisnya gimana sih nge-solve-nya gitu. Nah, jadi problem solving itu emang problem solving, logic thinking itu emang penting, dan itu jadi hal yang dicari. Belajarnya sih saya cuma tahu karena saya background IT itu belajar programming sih. Jadi kayak kuliah IT, kuliah programming, belajar programming itu ngebantu. Karena kita mikir logic, gimana ya cara buat menghasilkan output itu, step-nya gimana, algoritmanya, step-stepnya,
Kita jadi mikir kan logiknya gimana. Gitu sih kalau saya sih. Jawabannya paling. Gitu sih. Oh, Meri, nggak kedengeran. Nah, sip. Ya, which is menarik sih Bang. Tapi gue juga sebenarnya kalau dibilang belajar, kan kalau ditanya nih logic analitik ya. Ini gue juga berasumsi sih, maksudnya apakah problem solving mindset or apa gitu ya. Cuma kalau pertanyaan lebih ke arah sana, gue juga punya pengalaman sendiri Bang, selain di programming tadi, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen benar-benar ngerasain problem solving tuh, bikin produk juga mantep juga tuh. Benar-benar nyari kayak produk apa nih yang dibutuhin pasar gitu kan. Gue dulu pernah dapat juga dari Nadim gitu ya. Bahkan dia bilang salah satu sarannya buat para founder startup misalnya, atau teman-teman yang mau di masa-masa sekarang nih, pandemi gini mau starting new business gitu, itu kunci suksesannya lebih ke arah problem solving itu tadi. Jadi alih-alih kita produk push atau kayak nawarin apapun gitu ya, lebih baik produk market pool ya. Jadi ngelihat apa sih yang dibutuhin user, baru kita tawarin. Dan itu juga sebenarnya nggak sesederhana yang dipikirin. Mungkin Bang Ilman as a product manager lebih paham betul gitu. Maksudnya mendapatkan pain-nya si user tuh kayak gimana. Oke. Ada yang nanya nih Bang, urutan belajar bisnis untuk PM apa aja? Oke, satu hal yang tadi saya belum mention nih sebagai PM tuh areanya tuh bisa jadi beda company, beda tim, bahkan dalam satu company itu bisa beda ininya role area PM-nya. Jadi kan tadi ada 3 tuh ya, bisnis, teknologi sama user atau UX atau desain. Nah itu tergantung tim atau company-nya, setiap PM tuh bisa punya yang lebih berat kemana gitu. Misalkan PM-nya di flight itu dia berat ke bisnis juga, sama berat ke user, karena dia harus bikin produk yang dipakai orang dan bisa generate more money gitu. Tapi di area saya kayak platform itu lebih ke teknologi sama ke user sedikit, karena nggak ngomongin bisnis nih di tim platform. Jadi memang beda-beda nih gitu. Jadi jawab pertanyaan kamu tadi, terus terang saya juga belum terlalu tahu gitu. Cuma kayaknya in general sih ilmu bisnis general tuh kayak sebenarnya gimana sih proses marketing, gimana sih proses finance, gimana proses ini ilmu MBA kayaknya sih. Master of Business Administration tuh. Kayaknya teori-teori besarnya itu bisa dijadikan bahan buat belajar nih. At least knowledge umum lah gitu. Buat bisa ngerti bisnis in general tuh kayak gimana sih. Berarti starting point-nya di bisnis justru Bang, kalau di PM ya? Tergantung areanya kan. Oh, I see. Kayak area aku kan bukan bisnis, jadi aku nggak perlu tahu banyak banget gitu. Tapi ya ada yang nggak kayak gitu kan. Tapi topik-topik tentang business administration in general tuh bisa lah. Kayak supply chain, terus finance, marketing, itu bisa lah buat jadi bahan baca-baca gitu. Okay. Gitu. Maaf kalau nggak terlalu menjawab, karena saya bukan area bisnis, jadi nggak banyak tahu detail. Siap. Gitu. Terakhir nih Bang. Oke. Bahasa pemrograman apa aja yang ada di Traveloka? Oke, ini pertanyaan lebih pas ditanyain ke engineer Traveloka sih, karena saya nggak terlalu tahu. Cuma kayak yang saya tahu ini saya kerja barengnya banyak kan sama front end ya. Kalau back end yang saya tahu tuh pasti Java. Kita pakai Java buat mesin-mesin back end-nya. Kalau front end yang web yang saya tahunya kita pakai React. Sebentar. React Native ada, kita pakai kok aku jadi lupa ya? Iya pakai React.js sih bener. Pakai React.js terus bentar. Aku bahkan tiba-tiba ngeblank. Node.js sama React.js itu bedanya apa ya? Kok aku lupa ya? Kurang kita lebih pakai React pokoknya. Kita kayak framework-nya pakai React deh. Oke. Gitu. Oh, enggak Node.js ininya. Node.js nih server side-nya front end. Ya.
Kalau client side-nya pakai React. Itu yang saya tahu itu sih. Bahasa programnya itu sih. Gitulah. Maaf kalau kurang jelas karena saya bukan engineer jadi tidak tahu detail lebih banyak dari ini. Siap. Oke, mungkin itu dulu Bang Ilman untuk sesi sore ini. Oke. Terima kasih banyak buat ilmunya, luar biasa. Mungkin dari saya ada kata-kata penutup dari Bang Ilman mungkin buat teman-teman di sini yang dalam masa pencarian jati diri ya dan mau masuk ke dunia karir. Oke, paling sih kata-kata penutupnya ya just do it lah gitu, cobain gitu, nggak ada salah, nggak ada benar. Maksudnya mumpung kita masih muda gitu kan, saya juga ngakunya masih muda, saya pindah area nih dari marketing jadi produk gitu. Jadi teman-teman nggak ada bukan nggak ada salahnya, Pak, harus cobain lah, just do it, cobain. Kalau suka pasti ketemu jalannya lebih mudah gitu. Kalau kesulitan ya coba cari yang lain dan eventually dapat role, dapat kerjaan, dapat tempat yang emang paling kita suka sih gitu. Yakinnya sih gitu aja sih. Yang penting niatnya ibadah, pengen berkontribusi, ngasih manfaat, dan just do it gitu paling. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-temannya just do it ya. Yap. Oke, Praktek lah. itu aja yang bisa kita bagikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nanti notulensinya aku akan share di grup. Jangan lupa juga nanti akan ada form feedback, minta tolong diisi supaya kita bisa tahu next webinar kita akan bahas apa lagi nih. Sekian dulu dari saya buat sesi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, Bang Ilman juga buat ilmunya. Saya Andika Amri, mohon izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Pak Akbar. Sehat-sehat.